Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Karimah. Saya dari Universitas Islam Syarifuddin Lumajang, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, kelas 2B. Mata kuliah Media Pembelajaran, dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan media pembelajaran dan klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, sejarah perkembangan media komunikasi manusia merupakan perjalanan panjang dan dinamis, bermula dari metode paling sederhana hingga teknologi canggih yang kita kenal saat ini. Perkembangan ini tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga evolusi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Dari ukiran di dinding gua hingga media digital yang terhubung secara global, setiap tahap menandai perubahan yang signifikan dalam cara manusia berinteraksi, berbagi informasi, dan kemudian sejarah perkembangan media. Sejarah perkembangan media dimulai dari komunikasi lisan dan gambar prasejarah, berlanjut ke media tulis, lalu revolusi cetak yang memungkinkan penyebaran informasi massal. Pada abad ke-20 menyaksikan munculnya media elektronik seperti radio, televisi, film, dan pada abad ke-21 ditandai oleh dominasi media digital seperti internet dan media sosial yang memungkinkan akses informasi global dan interaksi dua arah. Perkembangan ini terus berlanjut dengan kecepatan yang semakin pesat. Pada awal sejarah pendidikan, istilah media pembelajaran sebenarnya tidak dikenal. Pada awal masa ini, guru merupakan sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber pelajaran ini kemudian bertambah dengan adanya buku. Pada masa pertengahan abad ke-20 atau pada akhir tahun 1950, teori komunikasi yang dipelajari oleh para ahli secara bersamaan dengan munculnya alat bantu visual mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu visual yang ketika itu mulai dianggap berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Kemudian, klasifikasi media menurut Kem dan Dayton 1985 mengelompokkan media ke dalam 8 jenis. Yang pertama, media cetakan, yang kedua, media panjang, dan yang ketiga, PHP dan transparansi, yang keempat, rekaman audio tape, yang kelima, seri slide, film bingkai, dan film strip, yang keenam, penyajian multi image, yang ketujuh, rekaman video dan film hidup, yang kedelapan, komputer. Klasifikasi media menurut Scrum 1985 menggolongkan media atas dasar kompleksnya suatu media. Atas dasar itu, Scrum membagi media menjadi dua golongan, yaitu media besar, yaitu media yang mahal dan kompleks, dan media kecil, media sederhana dan murah. Termasuk media besar misalnya film, televisi, dan media NCD, sedangkan yang termasuk media kecil misalnya slide, audio, transparansi, dan teks. Selain itu, Scrum membedakan media atas dasar jangkauannya, yaitu media massal, liputannya luas dan serentak, kemudian media kelompok, liputannya seluas ruangan tertentu, dan yang terakhir, media individual, yaitu untuk perorangan. Kemudian klasifikasi media menurut Lessing, Pollock, dan Reigelut 1992. Yang pertama, media berbasis manusia seperti guru, instruktur, tutor, main peran, dan kegiatan kelompok. Yang kedua, media berbasis cetak seperti buku, penuntun, buku latihan, alat bantu kerja, dan lembaran lepas. Yang ketiga, media berbasis visual seperti buku, alat bantu kerja, bagan grafik, peta, gambar, transparansi, dan slide. Yang keempat, media berbasis audio visual seperti video,
film, program slide tab, dan televisi. Kemudian yang terakhir yaitu media berbasis komputer, seperti pengajaran dengan bantuan komputer, interaktif video, dan hypertext. Kemudian klasifikasi media menurut Hynek 1996, yaitu membuat klasifikasi media yang lebih sederhana sebagai berikut, yaitu media yang tidak diproyeksikan. Kemudian media yang diproyeksikan, media audio, media video, media berbasis komputer, dan multimedia kit. Kemudian klasifikasi media menurut Glasgow 1990. Pilihan media tradisional. Yang pertama, visual diam yang diproyeksikan, yaitu seperti proyeksi tak tembus pandang, proyeksi overhead, slides, film strip. Yang kedua, visual yang tak diproyeksikan, seperti gambar dan poster, foto, chart, grafik, diagram pameran, dan papan informasi. Yang ketiga, audio, yaitu rekaman piringan, pita kaset, reel, chat write. Yang keempat, penyajian multimedia, slides plus suara, dan multi-image. Yang kelima, visual dinamis yang diproyeksikan seperti film, televisi, dan video. Yang keenam, cetak, seperti buku teks, modul, teks terprogram, workbook, majalah, ilmiah, berkala, lembaran lepas, yaitu handout. Yang ketujuh, permainan, seperti teka-teki dan simulasi. Yang kedelapan, realita, seperti model, contoh, manipulatif atau peta, dan boneka. Pilihan media teknologi mutakhir. Yang pertama, media berbasis telekomunikasi, telekonferensi, kuliah jarak jauh. Yang kedua, media berbasis mikroprosesor, komputer assisted instruction, pembelajaran dengan bantuan komputer, yaitu permainan komputer, sistem tutor intelijen, interaktif, hypermedia, compact video disc. Kemudian klasifikasi media menurut Setiosari 2005 mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan 5 kategori, yaitu situ klasifikasi media berdasarkan bentuk dan ciri fisiknya, jenis dan tingkat pengalamannya yang diperolehnya, persepsi indera yang diperoleh, penggunaannya, dan hierarki pemanfaatannya. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.